Salam rahayu, salam santun, dan salam damai untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu walaupun hanya sedikit dan berbagi pengetahuan yang saya dapat dari leluhur-leluhur saya. Dan semoga apa-apa saja yang saya ungkapkan tidak menyimpang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Andai kata itu tidak berkenan di hati saudara-saudariku, sudilah kiranya untuk memperbaiki jalan saya. Nah saudara-saudariku, beberapa kali saya sering ungkapkan, andai kata saja air laut ini dijadikan tinta dan seluruh daun-daun yang ada di dunia ini kemudian dijadikan kertas, belum lagi cukup untuk menuliskan ilmu Tuhan. Nah saudara-saudariku, pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang apa-apa saja yang telah diceritakan keluarga saya kepada saya. Ya, keluarga saya itu tentunya mendapat juga cerita dari leluhur kami sebelumnya. Nah saudara-saudariku, apa itu cerita dari keluarga saya? Jadi seperti ini. Waktu itu saya baru usia sekitar 17 tahun ya. Lalu dipanggil oleh keluarga saya. Dia berkata sama saya, "Apa yang kamu amati di depan kamu itu?" Lalu saya katakan, saya hanya melihat betapa indahnya sebuah rumah kayu yang ada di sana. Lalu saya dipanggil dan disuruh duduk di sampingnya. Dia berkata seperti ini, "Kamu lihat pintu daripada bangunan itu? Megah bukan?" katanya. "Iya, memang itu sangat megah sekali," saya bilang. "Nah, apakah kamu tahu bahwa sebelum jadi pintu, kita kembalikan lagi mulai dari awal. Sebelum dia jadi pintu, berbentuk papan. Sebelum jadi papan, berbentuk pohon. Nah, dan sebelum jadi pohon dan ranting serta akar-akarnya, tentu itu sebuah biji yang kecil. Coba kamu amati di situ," katanya. "Adakah lagi biji di dalam pintu itu?" Ketika dia terpisah-pisah, pintu itu bukan bernama pintu, tapi bernama papan. Ketika dia sudah dijadikan satu, maka papan tersebut bernama pintu. Apalagi kalau sudah dicat dan diwarnai. Apakah nampak bijinya di situ? Nggak ada nampak di pintu. Coba sekali-kali, katanya, kamu menilik diri kamu. Mulai dari mana kamu? Sama halnya dengan pintu, katanya. Sampai saat ini saya masih bingung apa yang dimaksud dengan keluarga saya itu. Nah saudara-saudariku, kelihatannya apa yang disampaikan oleh saudara saya itu atau keluarga saya itu berupa mantik ya. Katanya, kamu jangan melihat dulu, bangga dulu terhadap apa yang kamu pandang. Sesungguhnya itu adalah fata morgana, mungkin seperti itu. Tadinya dari biji yang kecil, bahkan kita pasti akan campakkan kalau di jalan. Lalu setelah jadi biji, kemudian berakar, kemudian menjadi pohon dan beranting berdaun. Sehingga setelah jadi, barulah dijadikan papan untuk bangunan yang ingin kita bangun. Nah, saudara-saudariku. Dan sepertinya saudara saya itu juga ingin menyuruh saya untuk menilik diri saya ini. Siapa sebenar-benarnya kita ini, dari mana kita? Tentu jangan setiap apa yang kita pandang, jangan melupakan Allah sebagai pencipta kita.
Nah, betapa lemahnya kita ini, betapa haulanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi andai kata kita sudah melanggar perintah atau larangan Allah, maka seyogyanya kita pasti akan dimurkai oleh Allah. Karena Allah jualah yang menciptakan kita semuanya. Bahkan seluruh alam semesta ini Allah jualah yang menciptakannya. Jadi sudah patutlah kita mengabdi kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan selalulah ingat Allah. Selalu zikir dimanapun kita berada. Nah, jadi saudara-saudariku, saya mengambil kesimpulan bahwa jangan sama sekali kita meninggalkan sholat dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Mungkin seperti ini adalah pengalaman saya ya saudara-saudariku ya. Saya tidak bermaksud untuk membagikan apa-apa yang saya ucapkan, melainkan saya ingin berbagi sama saudaraku. Ya, supaya kita ingat selalu kepada Allah pencipta kita. Jangan meninggalkan sholat saudara-saudariku. Walaupun kita sudah menuntut ilmu, entah itu ilmu apa gitu. Kalau ada orang yang mengatakan tinggalkan sholat, maka jauhilah. Ingat ya, kan andai kata ada salah satu orang siapapun di dunia ini tinggalkan sholat katanya, sebaiknya Anda tinggalkan dia, bukan sholatnya yang Anda tinggalkan. Jangan sekali-kali kita mempermainkan Allah, karena Allah jualah yang menguasai hidup kita ini saudara-saudariku. Nah, jadi jangan pernah kita meninggalkan sholat. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, ibarat buih adalah ombak, ibarat ombak adalah laut, dan laut itu tiada lain daripada air jua namanya. Saya Datu Paring, sampai jumpa di lain waktu. Salam rahayu, salam damai, dan salam santun.